Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid Miss semua yang cantik dan juga tampan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Walaupun di tengah keadaan COVID seperti ini, tapi jangan pernah menyerah untuk belajar. Banyak sekali cara untuk belajar, salah satunya adalah melalui video berikut ini. Selamat menyimak ya. Materi kali ini akan memuat tentang langkah jitu untuk menggenggam sesuatu. Berarti masih nyambung nih dengan text procedure. Kita simak ya. Presentasi kali ini akan memuat beberapa uraian materi, di antaranya yaitu pertama, membaca teks prosedur, kemudian menganalisis isi teks prosedur, menganalisis struktur teks prosedur, menganalisis ciri kebahasaan teks prosedur, dan juga mengembangkan teks prosedur. Untuk membaca teks prosedur ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan pula. Yang pertama adalah menganalisis isi pokok dalam teks prosedur, kemudian menganalisis strukturnya, dan juga menganalisis ciri kebahasaan yang digunakan di dalam teks prosedur. Sebelum masuk ke penjelasan berikutnya, Miss ingin kamu membaca dulu teks prosedur yang akan Miss sediakan. Tolong dibaca dulu ya, setelah itu baru kamu boleh lanjut videonya. Menganalisis isi pokok dalam teks prosedur. Menganalisis isi pokok sama halnya dengan menganalisis ide pokok dalam sebuah paragraf. Ide pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama, akan tetapi banyak pula ide pokok yang tersirat dalam seluruh isi paragraf. Paragraf yang baik adalah paragraf yang hanya memiliki satu ide pokok. Karena itu, jika teks tersebut memiliki 10 paragraf, isi pokok teks tersebut juga ada 10. Ketika kita ingin melakukan menganalisis isi pokok, maka kita harus melihat ide pokok. Ide pokok di sini ada 3 macamnya. Ada deduktif, induktif, dan campuran. Kalau deduktif berarti ide pokoknya ada di awal, induktif ide pokok ada di akhir, sedangkan kalau campuran berarti ide pokoknya ada di awal dan di akhir. Untuk campuran ini jarang sekali muncul di dalam soal-soal. Biasanya soal yang memuat tentang ide pokok yang ada di awal, yaitu deduktif. Di dalam setiap paragraf terdapat satu ide pokok. Kita ambillah contohnya, misalnya ide pokoknya itu adanya di atas ataupun di awal. Nah, ide pokok juga disebut sebagai kalimat utama, tapi ada juga beberapa di antaranya tidak memuat ide pokok. Nah, berarti belum memenuhi syarat sebagai paragraf yang baik. Dalam satu ide pokok tersebut terdapat juga gagasan penjelas, yaitu yang akan menjelaskan ide pokok yang ada di awal. Nah, penjelasan di sini akan memperkuat statement yang telah diulas di sebelumnya. Kemudian ide pokok tersebut, kalau misalnya paragrafnya itu ada 5, berarti ide pokoknya ada 5. Nah, begitu juga sebaliknya, jika ada 10, maka ide pokoknya itu adalah 10. Ide pokok merupakan poin penting yang terdapat di dalam sebuah paragraf. Ketika kita tidak tahu akan membuat apa, maka kita harus membuat per poin terlebih dahulu. Kemudian, poin tersebut akan kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, makanya kenapa ide pokok itu sangat penting. Ketika kamu tidak tahu ingin membuat apa, patokan dulu ide pokoknya itu seperti apa.
baru bisa kamu kembangkan. Ketika kamu tidak tahu ide pokoknya apa, maka untuk pembahasan selanjutnya kamu tidak akan tahu apa yang ingin kamu bahas. Kira-kira yang kamu bahas itu masuk gak sih? Nah, gunanya ide pokok di sini adalah mengkungkung pemikiran kita untuk keluar dari jalurnya. Misalnya kamu menyampaikan tentang bagaimana sih cara masak sayur asam. Nah, berarti kamu akan fokus kepada sayur asam. Tidak kamu fokus kepada sayur bayam ataupun sayur-sayur yang lain. Setiap paragraf pasti akan memiliki ide pokok. Ide pokok di sini juga bisa berupa subjek, predikat, dan juga objek. Tapi juga tidak terlalu terpaku kepada SPO ini. Yang penting dalam ide pokok ini harus mencerminkan apa yang akan kamu jelaskan di kalimat berikutnya. Setelah kamu membaca 10 langkah rahasia sukses di usia muda, berarti sekarang kita coba ya untuk mencari ide pokoknya. Paragraf pertama, teori dan konsep mencapai sukses bisa seabrek jumlahnya. Nah, di sini ide pokoknya adalah yang awal. Tapi terlebih dahulu kamu baca dulu dalam satu paragraf, kemudian kamu pikirkan apa sih dia ngomongin apa? Sama gak sih dengan yang ada di awal? Ketika gagasan penjelasnya itu membahas tentang teori dan konsep, berarti ide pokok dalam paragraf ini adalah di awal. Maka ide pokoknya adalah teori dan konsep mencapai sukses. Cukup sampai di situ. Bisa juga kalau kamu ingin menambahkan bisa seabrek jumlahnya bisa. Tetapi kita ambil contoh yang mudahnya yaitu teori dan konsep mencapai sukses. Itu ide pokok di paragraf pertama. Kemudian yang ada di nomor 1 langsung aja kita ambil. Tidak takut hidup susah. Nomor 2, kerja keras yang cerdas. Jadi ide pokok sangat mudah untuk ditemukan. Tetapi biasanya agak sulit ketika pembuat soal itu membuat ide pokok tersebut adanya di akhir ataupun campuran. Di situ kan akan agak mirip-mirip ya di antara keduanya. Nah, itu pasti akan sulit. Nah, untuk mengatasinya kamu harus membaca berulang-ulang. Kira-kira dia membahas tentang apa? Kalau misalnya di awal paragraf itu tentang kayak tadi tuh teori dan konsep, kemudian selanjutnya membahas teori konsep, berarti langsung kamu ambil kesimpulan bahwa ide pokoknya ada di awal. Akan tetapi jika kalimat utama tidak sama dengan kalimat penjelas, kemungkinan ide pokoknya itu adalah di akhir. Jadi kamu lihat dulu ide pokoknya itu miripnya kemana, mirip ke awal ataupun mirip ke akhir, ataupun keduanya. Tetapi kebanyakan biasanya ada di awal. Ini tergantung kepada kecerdasan kamu dalam menganalisis. Berikut adalah isi pokok teks prosedur dari teks yang berjudul 10 langkah rahasia sukses di usia muda. Coba nanti kamu lihat, kamu bandingkan persis gak sih? Atau sama gak? Atau ada hal yang berbeda gak dari teks tersebut? Dari teksnya, kemudian ide pokoknya, apakah itu mempunyai koherensi yang tepat ataupun tidak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur adalah susunan, bangunan, atau hal yang disusun berdasarkan pola tertentu. Sedangkan struktur yang berhubungan dengan organisme karangan, yaitu rangka organisasi karangan yang isinya memperlihatkan susunan dan hubungan setiap hal yang akan menjadi tema dan pembahasan karangan itu. Dengan demikian, setiap jenis teks akan dibangun atau disusun dengan struktur yang berbeda. Maksud dari struktur ini contohnya gini. Kalau misalnya kita ingin membangun rumah, pasti kita akan mempunyai desain dulu nih. Bisa pertama kayak fondasinya itu bagaimana, kemudian nanti kita akan membuat rumah itu seperti rumah apa. Apakah rumah yang bergaya Amerika, rumah yang bergaya keadatan seperti adat Betawi ataupun adat Sunda, rumahnya tuh yang kayak gimana. Nah, disitulah yang dimaksud dengan struktur. Sama seperti teks. Jadi sebelum kita membuat teks tersebut, kita
kita harus membuat dulu nih kerangkanya, kita buat dulu per poinnya. Per poinnya sudah jadi, kemudian kita kembangkan menjadi paragraf. Jadi kenapa sih harus membangun yang namanya struktur? Biar kita itu nggak melenceng kemana-mana, biar kita itu fokus terhadap hal tersebut saja. Jadi semuanya itu secara sistematis, semuanya itu memenuhi kaidah, dan semuanya itu cocok dijadikan, misalnya kalau dia itu teks prosedur, berarti kita harus mengikuti susunan dari prosedur tersebut. Kalau kita tidak mengikuti dari prosedur ataupun susunannya, berarti bukan dikatakan sebagai teks prosedur. Begitu juga misal bagaimana sih cara membuat teks deskripsi, yaitu kita menjelaskan nih secara detail. Jangan sampai kamu ingin membuat teks deskripsi tapi kamu menggunakan susunan dari teks prosedur. Nah, di sini kan tidak ada yang namanya sinkronisasi. Jadi tidak ada kesamaan, berarti yang kamu buat adalah salah. Nah, makanya pentingnya untuk membuat kerangka seperti itu. Jadi kita tetap fokus, kita tidak akan membahas tentang hal-hal yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari teks. Pertama-tama kamu baca dulu teks dengan judul Sukses dengan Berbisnis Online. Kemudian setelah itu baru kita meneliti strukturnya seperti apa. Selamat membaca. Selanjutnya kita akan mulai untuk menganalisis struktur. Pertama, strukturnya itu adalah pengantar. Pengantar ini untuk apa? Jadi untuk membuka wawasan kita, untuk bilang dulu nih ke kita, di dalam teks ini akan membahas apa. Jadi seperti memberikan informasi awal tentang teks yang akan dibahas. Kemudian tujuan dari teks tersebut itu untuk apa? Setelah itu barulah berisi tentang langkah-langkah ataupun hal yang harus dilakukan ketika kita ingin mengikuti tips ataupun trik yang telah disediakan. Perlu diingat, pada bagian awal adalah pengantar, kemudian diikuti oleh tujuan di paragraf berikutnya, kemudian berisi tentang langkah-langkah. Jangan sampai susunan tersebut kamu hilangkan salah satunya ataupun kamu lupa. Di dalam pendahuluan kamu menulis apa, tujuan itu menulis apa, langkah-langkah itu seperti apa. Jadi kamu harus mengingat semuanya dengan baik. Selanjutnya kita akan melihat struktur yang terakhir, yaitu struktur di bagian penutup. Di bagian penutup biasanya akan disampaikan tips apa saja yang ingin diutarakan oleh si penulis. Bisa jadi tips ataupun trik, kemudian pesan dan juga kesan, semuanya tersampaikan di dalam penutup. Biasanya untuk penutup ini seperti bagaimana sih cara menyajikan sesuatu, atau apa kesimpulan dari teks prosedur yang sudah diungkapkan dari awal sampai akhir. Disimpulkanlah semuanya di bagian terakhir ini. Selanjutnya adalah menganalisis ciri kebahasaan teks prosedur, yaitu pertama di sini ada judulnya cara menggunakan kartu ATM dan juga sukses dengan bisnis online. Pertama, perhatikanlah kalimat berikut. Pastikan jangan sampai ada yang mengutip sebaiknya rapatkan tubuh Anda ke mesin ATM. Nah, di sini yang pertama ini adalah tips ataupun trik kalau kita misalnya ingin menggunakan kartu ATM. Kemudian yang B, rahasia agar cepat sukses, yaitu dengan bergabung dengan Kudo. Jadi di sini adalah bisa dibilang sebagai ide pokoknya dulu nih disebutkan sama dia. Ide pokok yang di kalimat yang ide pokok yang ada di teks yang berjudul cara menggunakan ATM dan juga sukses dengan berbisnis online. Coba kamu baca dulu ya semuanya, nanti Miss akan sisipkan. Partisipasi manusia adalah semua manusia, bukan hanya Yanto ataupun Dani, tetapi prominan atau kata ganti seperti kamu, dianya, dan Anda. Dua kalimat tersebut menggunakan partisipasi manusia Anda. Maksud dari partisipasi yaitu adalah kehadiran manusia, kehadiran dari seseorang. Kemudian tips dari seseorang untuk orang lain itu seperti apa. Jadi kenapa harus ada partisipasi? Jadi
agar bisa menginspirasi, agar bisa memberikan tips apa yang ia miliki, kemudian ia share kepada orang lain, supaya orang lain bisa melakukan hal yang sama ataupun lebih baik dari si orang pertama yang melakukan. Jadi jatuhnya seperti tips ataupun trik. Nah, kaidah yang pertama yaitu harus memuat tentang partisipasi manusia. Selanjutnya adalah konjungsi temporal dan syarat. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengacu pada urutan waktu sekaligus menjadi sarana kohesi teks, seperti pertama, kedua, ketiga, dan setelah, lalu, kemudian. Nah, di sini maksudnya dari konjungsi adalah dua kalimat yang tidak bisa dijadikan satu kemudian dijadikan satu. Antara kalimat pertama dengan kalimat kedua tidak bisa langsung dijadikan menjadi satu kalimat, kecuali kalau adanya dari konjungsi. Konjungsi ini bersifat untuk menyambungkan dari yang pertama hingga yang kedua, sehingga ketika kita membacanya, kita itu jadinya enak. Apa yang kita baca, kita itu jadinya nyambung, kita jadinya mengerti. Nah, di sini di poin yang A, konjungsi yang digunakan adalah kemudian. Kemudian konjungsi yang di B yaitu menggunakan apabila. Nah, apabila di sini adalah konjungsi syarat. Jadi dia itu akan melakukan sesuatu kalau tuh. Nah, kemudian kalau untuk konjungsi temporal dia berhubungan dengan waktu, seperti kemudian, setelah itu. Dan untuk teks prosedur juga dia akan menggunakan kayak pertama-tama adalah, setelah itu, langkah kedua adalah. Jadi dia menggunakan seperti yang 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Di situ adalah konjungsi yang digunakan di dalam teks prosedur ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang verba material. Verba material adalah verba yang mengacu kepada tindakan fisik, seperti mendaftar, kemudian merekrut. Mungkin bisa dikatakan verba material ini mengacu kepada verb ataupun kelakuan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kegiatan apa sih yang ingin dia lakukan, atau kegiatan apa yang dia lakukan pada saat ini. Jadi memang verba material ini kamu tidak perlu bingung, oh harus ada verba material, enggak. Jadi maksudnya gini, dalam satu kalimat ataupun dalam satu paragraf harus ada verbnya. Misalkan ketika kamu membuat kalimat atau kamu membuat paragraf, kamu pasti akan menggunakan verb. Kemudian ditambah dengan material. Material di sini adalah bukan bahan-bahan bangunan ya, tetapi untuk material di sini lebih kepada aktivitas fisik yang dilakukan oleh seseorang yang bisa menggambarkan aktivitas yang ia lakukan. Seperti itu. Selanjutnya adalah kalimat imperatif. Kita lihat dulu ya pengertian dari kalimat imperatif itu apa. Kalimat imperatif berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Maksud dari kalimat imperatif di sini adalah kalimat perintah. Contoh nih, lakukan registrasi dengan mengisi identitas Anda secara lengkap. Nah, kalimat imperatif di sini adalah lakukan. Berarti ketika ada orang yang mengatakan lakukan, berarti kita akan melakukan. Kemudian yang poin B, tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama Kudo. Nah, kalimat imperatif di sini adalah segera. Jadi nyuruh kita buat cepet-cepet nih. Walaupun memang pada kenyataannya kita belum tentu akan mengikuti, tetapi kalimat imperatif di sini lebih untuk penekanan kita harus melakukan hal tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah kalimat deklaratif. Deklaratif di sini adalah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat seperti itu berfungsi untuk memberikan informasi atau benda tentang sesuatu seperti pada kedua kalimat tersebut. Coba kita lihat ya contohnya. Yang pertama, banyak keuntungan dan komisi yang akan Anda dapatkan. Kemudian untuk mendaftar menjadi agen Kudo sangat mudah. Nah, di sini kalimat deklaratif adalah kalimat yang berupa pernyataan. Berarti kalau misalnya yang di poin A, kalau misalnya kamu itu akan gabung atau kamu menggunakan aplikasi tersebut, maka kamu akan mendapatkan keuntungan dan juga komisi. Atau kalau misalnya kamu bergabung menjadi Kudo, kamu itu akan untuk bergabung sama Kudo kamu ya udah akan mudah dan semuanya itu tidak akan terasa sulit. Nah, jadi di sini adalah sebuah kenyataan yang akan mereka tawarkan ketika kita mengikuti
Kalau misalnya kayak ATM, kita pakai aplikasi ATM itu. Atau kalau misalnya kita masuk ke Kudo, kita akan mendapatkan ketika pendaftaran kita akan dimudahkan. Bisa seperti itu. Selanjutnya adalah kalimat interrogatif. Interrogatif adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan. Coba kita lihat contohnya. Anda ingin sukses? Nah, berarti interrogatif termasuk kalimat-kalimat pertanyaan yang ingin menanyakan sesuatu dari si penulis. Jadi bukan kalimat pertanyaan di sini bukanlah yang membutuhkan jawaban. Jadi seperti basi-basi. Kamu ingin sukses? Kan kamu tidak bisa menjawab di dalam teks kan? Jadi hanya basi-basi kamu ingin sukses. Kalau ingin sukses, maka ikutilah langkah tersebut. Seperti itu kalau di dalam teks. Jadi interrogatif di sini bukanlah seperti kalimat pertanyaan yang ada di soal-soal, tapi hanya berupa basa-basi semata. Selanjutnya adalah mengembangkan teks prosedur. Di dalam KBBI dijelaskan bahwa mengembangkan berarti membuka lebar-lebar, membentang, atau menjadikan besar. Maksud dari mengembangkan gini, ketika kamu sudah memuat per poin dari teks prosedur tersebut, kemudian kamu akan mengembangkannya menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah paragraf. Nah, disinilah yang dimaksud dengan mengembangkan. Tadinya cuma per poin, kemudian kamu kembangkan menjadi kalimat. Setelah kalimat, kamu kembangkan lagi menjadi paragraf. Nanti di paragraf itu, kamu akan menggunakan konjungsi, menggunakan kata verbal, kemudian menggunakan interrogatif, semuanya. Jadi, maksud dari mengembangkan di sini adalah berarti kamu memperluas wawasan kamu, memperluas penjelasan kamu akan suatu hal, sehingga pembaca akan mengerti apa yang ingin kamu sampaikan, apa yang ingin kamu jelaskan. Seperti itu gunanya dari mengembangkan. Lalu kita akan membahas bagaimana sih tata cara dalam melakukan teks prosedur. Pertama, kamu harus menentukan tema yang akan kamu bahas. Tema tersebut haruslah yang menarik perhatian orang dan juga harus yang bermanfaat untuk orang banyak. Terus juga harus menguasai materi tersebut. Ketika kamu ingin menyampaikan materi, misalnya nih, kamu ingin menyampaikan materi tentang motor GP. Kamu nggak tahu motor GP itu apa. Nah, di sini kamu sendiri yang akan kesusahan. Kemudian materi itu juga harus mudah. Mudah kamu mengerti, mudah orang lain mengerti, dan juga mudah untuk kamu sampaikan. Misalnya, topik yang saya pakai sama nih dengan teman saya topiknya. Tetapi kan cara pengemasannya pasti akan berbeda. Antara pengemasan kamu dengan pengemasan teman kamu pasti akan memiliki hal yang berbeda. Nah, disinilah bahasa itu akan bermain. Bahasa itu kan tidak hanya satu, tapi bahasa itu banyak. Bagaimana caranya kita untuk mengemas menjadi teks prosedur yang menarik. Setelah kamu memilih tema, langkah selanjutnya adalah kamu harus menentukan kerangka karangan yang ingin kamu buat itu seperti apa. Pertama, jangan lupa kamu harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Setelah itu baru langkah-langkahnya. Seperti yang tadi kita pelajari, langkah pertama itu adalah pendahuluan, yaitu kamu membuka seperti pengetahuan awal kepada para pembaca tentang hal yang akan kamu bahas. Kemudian setelah itu kamu memasukkanlah tujuan dari teks prosedur tersebut. Setelah itu kamu baru memuat tentang langkah-langkahnya. Contoh nih, ketika kamu akan membahas tentang cara jitu mendapatkan nilai 100 misalnya. Kemudian langkah-langkahnya itu apa? Pertama, misalnya kamu itu harus membaca. Kedua, mencatat hal-hal yang penting. Ketiga, bisa juga menggarisbawahi atau memberikan warna kepada tulisan yang penting dengan stabilo ataupun dengan spidol. Jadi semuanya bebas. Nah, di sini cara kamu untuk tidak keluar dari topik yang akan kamu bahas. Jadi kamu buat per poin kamu catat, kemudian setelah itu baru kamu bisa mengembangkan. Nah, mengembangkan di sini yaitu memperjelas lagi. Misalnya kamu bilang langkah pertama itu belajar. Nah, belajar di sini tuh maksudnya apa? Kamu jelaskanlah. Kita harus rajin belajar, kita harus banyak membaca, kita harus banyak menulis gitu misalnya. Jadi memang kalau misalnya kita menjelaskan per poin, itu orang pasti tidak akan tahu maksudnya itu apa. Sama seperti orang presentasi, mereka pasti di presentasi tersebut akan menyampaikan poin kan di PowerPoint itu, yaitu poin-poin yang mempunyai power. Nah, kemudian setelah itu kita yang akan menjelaskan maksudnya ini apa yang ingin kita sampaikan kepada penonton tentang poin tersebut.
gitu. Jadi semuanya memang harus tersusun, semuanya harus terstruktur dengan baik dan juga rapi, sehingga penonton ataupun pembaca akan mengerti apa sih yang ingin kita sampaikan, apa tujuannya ini, seperti itu. Selanjutnya misalkan menunjukkan tentang bagaimana sih cara membuat teks prosedur. Nah, di sini kalau dari contohnya, pertama yang harus kita tentukan adalah topik. Topik ini berisi tentang apa yang akan kita lakukan. Kemudian kita harus menentukan tujuannya. Contoh nih, topik cara membuat rawon yang lezat dan menarik. Kemudian tujuannya apa? Yaitu untuk membuat sayur rawon yang lezat dan juga menarik. Jadi untuk tujuan ini tidak akan jauh berbeda dengan topik. Kalau topik itu biasa menggunakan cara, berarti kalau tujuan kita mau ngapain? Apa mau ngebuat enak atau mau kasih cara jitu untuk menaklukkan dunia misalnya. Kemudian setelah itu kita membuat kerangka. Kerangka di sini yang akan menjadi per paragraf yang ada di dalam teks prosedur. Contoh nih, langkah yang pertama yaitu menyiapkan peralatan. Nah, karena teks prosedur ini tentang membuat makanan atau membuat sesuatu, berarti langkahnya itu dimulai dari persiapan awal, yaitu menyiapkan peralatannya, kemudian setelah itu siapkan bahan, habis bahan lalu bumbu, lalu baru memasak sayur rawonnya, setelah itu baru menghidangkan. Nah, ini adalah poin-poin pentingnya. Kemudian dikembangkanlah lagi menjadi paragraf. Nah, di sini dia menjelaskan rawon itu apa sih? Kemudian setelah itu banyaknya rawon gitu. Jadi paragraf 1 dengan kedua itu adalah penjelasan awal ataupun pendahuluan di dalam teks prosedur. Jadi kayak memberikan informasi dulu tentang rawon itu apa, rawon itu dari mana, rawon itu sejenis seperti apa sih gitu. Jadi kan memang tidak semua orang itu tahu rawon itu apa. Nah, jadi untuk pemikiran awal, untuk konsep awalnya, maka si penulis harus menggambarkan dulu rawon itu seperti apa. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita sudah mulai siapkan alat untuk memasak. Nah, berarti alat-alatnya apa nih? Kamu uraikan di sini. Kemudian setelah itu yang kedua adalah persiapan bahan. Nah, dalam persiapan bahan ini kamu akan membuat PowerPoint bahan-bahan yang dibutuhkan itu apa saja. Jika memang karena ini adalah teks tentang masakan, berarti hitungannya misalnya berapa ratus mil atau berapa ratus gram. Kemudian setelah itu kamu ungkapkan semuanya, bahan utamanya apa, bahan pelengkap apa, atau kalau misalnya tidak ada bahan tersebut digantinya itu seperti apa. Jadi semuanya itu harus disampaikan dengan lengkap. Bahkan ketika orang masak pun, ketika show di TV pasti dia akan menjelaskan lebih. Misalnya daging yang digunakan adalah 500 gram. Kemudian kalau misalnya tidak mempunyai daging ayam, kalian bisa menggunakan daging sapi. Pasti ada penjelasan seperti itu. Jadi semua poin-poin itu adalah penting, semua poin butuh untuk dijelaskan. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, kita harus menyiapkan bumbu. Nah, di sini kamu uraikan lagi bumbu-bumbunya itu apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat adalah cara membuat. Nah, cara membuat di sini pertama biasanya kayak menggunakan pertama-tama itu. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya, jadi harus ada kata-kata tersebut. Kenapa? Jadi kalau misalnya kamu hanya siapkan minyak. Kemudian kedua, siapkan penggorengan. Jadi bahasanya itu tidak komunikatif. Nah, makanya pertama-tama gitu. Sama seperti presenter yang ada di acara masak. Pasti dia akan menyampaikan, nah pertama-tama nih Bunda, kita harus siapkan yang ini. Nah, setelah itu jangan lupa. Jadi ada kata-kata seperti itu. Kemudian di bagian terakhir baru adalah cara penyajiannya seperti apa. Jadi memang ada yang harus ditulis per poin, ada juga yang harus ditulis berdasarkan paragraf. Kenapa tidak semuanya paragraf? Karena akan terasa sulit kalau misalnya ditulis per paragraf. Kayak misalnya kita akan sulit membaca misalnya 8 butir bawang, 5 butir bawang merah, 4 butir bawang putih. Jadi akan agak susah untuk membacanya. Nah, untuk cara yang terbaiknya itu adalah menggunakan poin. Setelah itu ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, kan karena teks jadi tidak bisa disampaikan secara langsung. Berarti kita harus menyampaikan melalui paragraf. Nah, barulah di kesimpulan ini, di paragraf penutup kamu sampaikan bagaimana cara penyajiannya. Jadi ada susunan yang harus menggunakan paragraf, ada pula susunan yang harus menggunakan per poin. Jadi kalau untuk per poin biasanya hanya untuk langkah-langkah. Untuk pendahuluan dan juga penutup harus menggunakan paragraf.
Selanjutnya, setelah kamu membuat bahan-bahan tersebut atau setelah kamu memasak masakan yang ingin kamu buat, kemudian langkah terakhir adalah cara mempresentasikan teks prosedur. Yang pertama, siapkan alat peraga seperti laptop dan juga LCD. Kenapa harus menggunakan kedua benda tersebut? Kalau misalnya kamu masaknya ini dapat resepnya dari internet, berarti kamu akan membutuhkan gadget ataupun gawai. Kalau sekarang namanya gawai ya, bukan gadget lagi. Jadi kamu membutuhkan gawai. Nah, kamu bisa menggunakan gawai handphone ataupun kamu bisa menggunakan laptop. Kemudian LCD ini kalau misalnya layar terlalu kecil, jadi kita bisa menggunakan LCD. Kemudian langkah yang kedua adalah siapkan teks prosedur yang telah dibuat dalam bentuk PowerPoint. Nah, kalau misalnya kamu ingin presentasi ke orang lain, berarti untuk menunjukkan tulisannya kamu akan membutuhkan laptop. Kemudian membutuhkan LCD untuk menunjukkan apa sih yang ada di laptop kamu. Setelah itu, kamu menunjukkan teks ataupun prosedur yang sudah kamu lakukan. Nah, kalau di sini biasanya kita akan menggunakan PowerPoint karena akan terasa lebih mudah kalau kita menunjukkan melalui PowerPoint. Di situ ada image, ada animasinya, kemudian ada gambarnya, ada warnanya juga. Jadi tidak seperti Word. Kalau Word kan hanya hitam putih dan terasa mungkin akan membosankan. Tapi kalau bisa PowerPoint, banyak animasi yang bisa digunakan. Kemudian, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika presentasi. Contoh nih, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan makanan tentang sayur lodeh yang saya buat. Dijamin ini pasti enak. Nah, ini adalah presentasi yang baik. Tapi kalau misalnya kamu bilang, hari ini saya mau presentasi nih ya tentang kayaknya rawon aja deh, kayaknya enak kalau itu sebenarnya sopan juga. Tetapi kalau di dalam forum itu kurang sopan. Kenapa kurang sopan? Karena kita menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau kita ingin berbicara kepada orang menggunakan bahasa sehari-hari itu tidak masalah. Tapi malah kebalikan, kalau kita menggunakan bahasa yang terlalu formal ketika berbicara, maka di situ akan kayak kita itu memberi jarak kepada orang tersebut. Jadi saya ini lebih hebat, saya ini lebih tua gitu. Bukan seperti itu. Tetapi untuk bahasa sehari-hari itu bahasanya lebih komunikatif. Kalau misalnya bahasa baku yaitu digunakan dalam acara-acara formal ataupun ketika kamu berbicara kepada halayak ramai. Kemudian, bagi pendengar, tanggapi teks prosedur tersebut untuk bahan perbaikan. Nah, ketika kamu mempresentasikan makanan kamu mempresentasikan teks prosedur kamu, maka disinilah orang-orang pasti akan menyaksikan karya kamu. Ketika kamu mempresentasikannya, maka pasti akan ada orang yang setuju dan juga orang yang tidak setuju. Nah, ketika ada orang yang setuju berarti itu adalah poin plus. Berarti orang tersebut menyukai presentasi kamu. Tetapi ada juga orang yang tidak menyukai. Nah, orang yang tidak menyukai di sini biasanya mereka akan berargumen. Mereka akan mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Nah, untuk mengungkapkan pendapat tersebut ada tata caranya juga. Bukan hanya asal berpendapat, tidak. Jadi kalau untuk berpendapat, kamu harus tetap menggunakan bahasa yang sopan dan juga santun. Ketika itu adalah kritikan yang pedas, kritikan yang membuat kamu itu kayaknya menjadi jatuh, kamu jangan pernah putus asa. Kamu harus berpikir yang ia katakan adalah demi kebaikan saya, yang ia katakan adalah demi masa depan saya. Contoh nih, kayak misalnya ada ajang memasak yang ada di Master Chef. Nah, di ajang itu pasti kan mereka akan memasak. Setelah memasak, mereka akan mempresentasikan kepada juri. Nah, setelah mereka mempresentasikan, juri itu pasti akan komentar tentang platingnya seperti apa, kemudian rasanya. Nah, ada yang suka, ada yang tidak. Nah, semua itu adalah plus dan minus ketika kita ingin berpresentasi. Nah, kenapa sih harus ada penilaian? Kenapa harus ada komentar? Karena jadi memang menurut kita karya kita ini udah bagus banget, tapi belum tentu menurut orang lain. Jadi ketika kita melakukan suatu karya, kan akan ada sudut pandang yang berbeda, akan ada pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, disinilah gunanya kita untuk meningkatkan karyanya kita. Kalau misalnya sayur lodehnya kita itu terlalu lembek, kan pasti tidak semua orang suka lembek, maka dibetulkanlah cara memasaknya itu seperti ini. Jadi akan ada saran-saran yang muncul.
Tuh, jadi tidak hanya menjatuhkan karya kita saja, bukan, tetapi untuk demi kelancaran kelancaran memasak kita, ataupun demi kelancaran dari teks prosedur tersebut, ataupun demi ya kita juga untuk bagaimana sih cara membuat teks yang baik, bagaimana cara memasak yang baik, seperti itu. Jadi mereka pasti akan mempunyai standarnya. Jadi tidak semua orang yang komentar itu ya udah asal aja, enggak, pasti mereka mempunyai ilmu tertentu yang kita belum tahu. Makanya ketika adanya tanggapan tersebut, kita menjadi tahu ilmu apa sih yang baru, ilmu apa aja sih yang belum kita tahu. Jadi semuanya itu pasti bermanfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat. Walaupun kata kritikan yang pedas sekalipun pasti akan ada manfaatnya. Setelah kamu mempresentasikan hasil karya kamu dan juga kamu sudah dapat komentar, kamu sudah dapat kritikan, maka langkah selanjutnya adalah kamu akan merevisi teks prosedur tersebut. Pertama, kamu sudah melakukan pembuatan, sudah, kamu sudah presentasi juga sudah. Kemudian langkah yang terakhir adalah merevisi. Nah, merevisi di sini adalah kamu ambil hikmah atau kamu ambil inti dari komentar ataupun masukan dan juga kritikan dari para penonton. Gunanya yaitu untuk memperbagus karya kita sendiri. Jangan kamu anggap dia kritikannya jelek nih terhadap masakan saya nggak mau lah dengerin. Enggak, coba kamu telaah lebih jauh, kamu pikirkan lagi dengan matang apa yang kurang dan apa juga yang harus ditonjolkan. Jadi tidak semuanya itu salah dan juga tidak semuanya itu betul. Kita kembalikan lagi, kalau jika itu adalah sesuatu hal yang baik untuk kebaikan karya saya, maka ambil. Tetapi jika itu adalah sesuatu hal yang buruk, jangan kamu ubah. Itu gunanya. Jadi jangan sampai ketika kamu mendapat kritikan pedas kamu langsung down, kamu langsung sakit hati, enggak. Jadi diambil saja hikmahnya, tapi jangan juga kamu langsung masukin ke hati jadi kamu benci, itu enggak. Jadi semuanya memang hanya untuk kebaikan kamu, cuma memang caranya dalam menyampaikan itu kurang. Jadi memang ada yang menyampaikan kesetujuannya, komentar yang baik ataupun dengan komentar yang buruk. Jadi buruk di sini sebenarnya adalah sama-sama baik, cuma hanya caranya aja yang berbeda. Demikianlah presentasi tentang teks prosedur ini untuk kelas 11. Semoga video kali ini membawa manfaat untuk pembelajaran kalian ke depannya. Nah, untuk referensi, Miss menggunakan referensi modul untuk paket C, paket kesetaraan SMA, yaitu dari Kemendikbud pada tahun 2018. Modul ini tidak begitu banyak merangkum tentang tulisan, tetapi modul ini lebih kepada inti dari pembahasannya, sehingga untuk modul ini tuh akan lebih mudah dipelajari ketimbang modul yang lain, dan juga isinya itu padat dan tidak banyak bertele-tele, dilengkapi juga dengan contoh-contoh. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kalian tonton bisa bermanfaat dan kalian mengambil hikmah ataupun materi yang penting dalam presentasi kali ini. Jika kamu ada pertanyaan, boleh ditaruh di kolom komen. Jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat juga untuk yang lainnya. Terima kasih.